beberapa pertanyaan yang mau mereka tanyakan. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Lengkap nggak nih? Nama lengkap atau apa? Ya, boleh. Oke, halo, saya Dia. Ya cukup Dia aja. Saya produser di program Check-in yang lagi saat ini Reva jalankan untuk program gue. Baik, bisa dijelaskan peran dan tanggung jawab Anda dalam tim produksi program Check-in ini? Karena tanggung jawab produser itu jadinya sebenarnya kita ada pemangku program. Kita yang membuat program ini dari awal kita ajukan untuk dijadikan program running sampai akhirnya sekarang tayang. Jadi bisa dibilang ya peran utamanya saya mendevelop si program Check-in ini gitu. Tentunya ketika sudah ini berjalan yang melibatkan kreatif, terus ada sosial produser, ada PA juga dan para editor juga gitu. Tapi yang mengawali dan bertanggung jawab untuk si program ini ada di saya. Kira-kira sudah berapa lama Anda terlibat dalam program ini? Check-in saat ini sudah masuk lebih dari 100 episode, kurang lebih hampir setahun kayaknya. Check itu dimulai di 15 Juni 2024, bersetahun lah, setahun. Baik, sebelumnya boleh tanya tentang latar belakang program Check-in ini? Gimana nih latar belakang Check-in ini program magazine yang dibuat magazine dengan source berdasarkan dari sosial media ataupun YouTube gitu. Jadi memang kita kasih informasi berupa chart gitu. Kenapa dibuat chart? Karena kita ingin kasih informasi ke penonton kita bahwa ya ada informasi di luar sana yang ternyata ada hal-hal yang atau yang ada hal-hal yang lebih dari yang selama ini kita tahu gitu. Itulah awalnya kenapa akhirnya kita bikin chart aja gitu, dan untuk mendiferensiasi dengan program-program sejenis lainnya, karena kan mungkin kalau pernah dilihat ada banyak juga ya program-program informasi yang bersumber dari sosial media atau YouTube kan gitu. Nah yang membedakan apa? Ya kita bikin dengan tingkatan-tingkatan itu supaya penonton tuh mau aware, mau stay, dan akhirnya penasaran lah kira-kira kalau di nomor 5-nya ada A gitu, nanti di nomor 1-nya apa ya gitu. Baik, bagaimana struktur tim production di program Check-in ini? Struktur tim ini ya urutannya ya. Iya. Struktur tim Check-in aja atau secara besar dari produksi? Check-in aja ya. Mungkin kalau dari Check-in aja bisa dilibatin dimulai dari manajer kali ya. Kita ada manajer, dari manajer kemudian kita ada eksekutif produser, EP-nya. Dari EP baru kita masuk ke produser, yaitu ada 2 produser ya saat ini, ada saya sama ada Diandra. Kemudian baru masuk ke didampingi oleh ada associate producer. Dari associate producer kita ada 2 associate producer, kemudian kita juga punya kreatif. Kita ada 3 kreatif, ya benar 3 kreatif dan 4 production assistant. Gitu, sejauh ini sih seperti itu. Berarti FI dan departemen artnya ada atau Sejauh ini karena kita adalah program magazine yang sumbernya dari sosial media, jadi kita tidak ada syuting khusus atau syuting yang menggunakan studio ataupun outdoor. Kita memang ada syuting liputan saat ini, memang diperbantukan, ada FD diperbantukan, tapi saat ini FD tanggung jawabnya di Check-in itu lebih kepada membantu proses liputan, jadi sebagai as a kreatif sih sebetulnya, diperbantukan sebagai as a kreatif gitu sih FD kita. Khusus di Check-in ya, tapi kalau di luar Check-in mereka bertugas untuk kayak studio, mengatur flow director seperti itu. masuk ke proses komunikasi? Bagaimana pola komunikasi di tim production ini ya? Apakah formal atau informal? Bingung sebenarnya jawab. Formal dan informal sebetulnya balik ke situasi, tapi yang kita lakukan karena Check-in ini lebih ke as a team,
as a team, dan kita juga lebih ke apa ya, kita pengen semangatnya ada semangat kekeluargaan gitu. Jadi kita tidak terlalu membatasi untuk harus berkomunikasi secara formal ataupun tidak gitu. Lebih kepada masing-masing saling menghormati gitu. Jadi terkadang kalau hanya sekedar meeting tim ya kita menggunakan bahasa sehari-hari aja, bahasa sehari-hari informal. Tapi ketika akhirnya kita harus meeting atau berhubungan dengan atasan atau berhubungan dengan divisi lain, sudah pasti gaya bahasa pun akan disesuaikan. Ya, berarti sesama itu informal tetapi ke atasan ke arah formal ya. Untuk alat atau platform apa yang bisa digunakan untuk berkomunikasi? Mungkin sejauh ini kayaknya semua platform bisa kita pakai ya, misal sosial media kita pakai. Tapi mungkin yang lebih mendekatkan untuk berkomunikasi antar tim. Untuk antar tim kita pakai udah pasti ada WhatsApp kan, ada WhatsApp group dan juga ada email group. Gitu. Sejauh ini sih itu sih kita. Bagaimana proses briefing dan pembagian tugas dilakukan? Briefing dan pembagian tugas gimana ya? Jadi kita sudah punya timeline masing-masing. Jadi saya membuat timeline dan buat pembagian tugas lebih kepada karena check-in ini adalah program yang seminggu tayang 3 kali gitu, dan kita juga ada 3 kreatif gitu. Jadi kita harus membagi daily-nya sih supaya ketika masuk editingan itu tidak bertabrakan atau tidak miss lah intinya gitu. Jadi memang kita akan bikin schedule-nya, sudah pasti akan ada schedule-nya, dan schedule itu nanti akan kita meetingkan bersama gitu. Bagian-bagiannya si A tanggung jawabnya di hari apa gitu, dan itu akan terus berlanjut sih gitu. Jadi kita memang akan bagi schedule sih sesuai dengan pembagian harinya sih. Apakah ada SOP atau alur komunikasi khusus yang diterapkan dalam produksi? Dalam produksi saya buat Di program ini dalam produksi SOP-nya sih kayaknya kita nggak ada SOP khusus ya. Maksudnya kita nggak ada SOP khusus untuk komunikasi. Semua berjalan begitu aja sih. Gitu nggak sih? SOP dalam arti apa sih? Misalnya tema dari kreatif baru ke explot atau produser baru ke manajer atau lebih ke oke ya, alur produksinya lah ya. Mungkin kalau aku bisa bilang lebih ke alur produksi, bukan komunikasi. Kalau alur produksi biasanya setiap 1 bulan kita sudah ditargetkan untuk punya sekian episode. Biasanya itu bisa 15 sampai 16 episode lah gitu dalam 1 bulan, tergantung ya karena kita tayang seminggu 3 kali ya gitu. Biasanya udah kita bagi. Nah dalam 1 bulan itu biasanya di pertengahan bulan atau mungkin di awal bulan kita akan meeting untuk tema-tema yang akan kita ambil untuk kita naikkan. Setelah dari meeting tema, teman-teman kreatif itu akan nge-breakdown lah poin-poinnya apa aja. Karena kan dari tema besar merucut ke poin-poin untuk akan dibahas apa aja, 5 chapter itu apa aja. Kemudian nanti dari situ teman-teman kreatif akan membuat skripnya gitu. Dari skrip itulah yang nantinya akan kita VO menggunakan ada voice over dari luar gitu. Kemudian hasilnya baru yang akan kita gunakan untuk hasil editing nanti. Tadi strategi produksi belum dibahas ya. Bagaimana strategi yang digunakan dalam merancang konsep program check-in? Susah banget strategi. Sebetulnya lebih ke kita selalu melakukan evaluasi sih. Jadi ketika programnya tayang, kemudian nanti kita akan ada mendapatkan hasil share dan rating dari tim R&D, itu yang akan kita meetingkan bersama dan kita diskusikan untuk apa nih yang harus kita benahi gitu. Jadi kita selalu ada evaluasi setelah ini tayang, kita selalu ada evaluasi. Jadi di situ kita tahu kelemahannya apa, kelebihannya apa
sejauh ini sih seperti itu. Jadi kita udah bisa memperbaiki supaya ya tidak terulang lagi sih, dan untuk terus menaikkan share rating kita, karena kan nggak boleh stagnan juga kan gitu program. Jadi ya memang kita lumayan sering melakukan evaluasi aja sih. Biasanya yang paling mempengaruhi itu apa? Apakah storytelling ataupun gambar atau Mempengaruhi apa nih? pengaruhi dari tayangan itu? Naik turunnya share rating. Iya. Ada banyak faktor sih kalau untuk naik turun share rating ya. Kita melakukan yang terbaik untuk memberikan tayangan yang bagus gitu, karena kita mengukurkan standarnya sebagai standar televisi gitu. Udah pasti kan penonton hanya dapat gambar itu gitu. Karena kita menahan kualitas dengan menggunakan kualitas HD, udah pasti HD udah kita gunakan gitu. Source yang kita gunakan pun udah pasti, walaupun itu di sosial media ataupun YouTube, kita berusaha untuk kita harus menggunakan source yang memang secara gambar itu udah HD, udah bagus, untuk menghindari gambar-gambar yang memang buram atau goyang, ya itu yang mungkin kan tidak akan kita pergunakan gitu. Udah seperti itu, kita udah pasti untuk pemilihan. Jadi banyak faktor lah yang akhirnya bikin naik turun. Selain faktor gambar pasti akan kita pertahankan, cuman mungkin kan yang namanya program televisi kita akan head to head dengan televisi lain kan gitu. Jadi itu bisa jadi faktor ya. Sejauh ini terjadi di Check In sih lebih kepada head to head dengan program lain sih gitu. Program-program, ada program yang sejenis, ada program yang tidak sejenis gitu. Balik lagi kepada penonton kita gitu. Penonton kita untuk Check In ataupun RTV sendiri kan, kita masih lumayan cukup besar penonton anak-anak dan family kan. Jadi penonton kita besar di situ gitu. Ketika ada program atau dari TV lain yang menyajikan tontonan dengan genre yang memang untuk umur yang sama, itu udah pasti akan jadi obstacle kita sih. Mungkin dari proses produksinya ya, mungkin dari pemilihan tema, alurnya tadi sudah dijelaskan ya. Apa pertimbangan utama saat menentukan tema atau segmen dalam setiap episode? Pertimbangan utama penonton sih, penonton. Jadi setiap menentukan tema kita selalu bertanya kepada teman-teman kreatif gitu. Penonton RTV misalnya, penonton RTV ini size-nya adalah middle low gitu, atau bisa dibilang CD gitu. Jadi kira-kira tema-tema apa yang disukai oleh penonton-penonton kelas itu gitu, penonton-penonton di kelas itu gitu. Jadi kita tidak boleh melenceng jauh tuh gitu dari sisi penonton kita. Jadi kita selalu mengevaluasi dan selalu melihat size penonton kita bagaimana, umurnya berapa aja, tingkat pendidikan itu mempengaruhi juga kan. Terus kayak apakah dia pekerja atau dia adalah student gitu, itu atau housewife, itu mempengaruhi juga. Jadi itu menjadi faktor utama kita untuk menentukan tema. Dari situ kita bisa tahu nih, oh karena penonton kita besarnya anak-anak nih, misalnya anak-anak, berarti kita harus cari tema yang disukai sama anak-anak nih gitu. Penonton kita besar di 5-13, kemudian dari 25-45 gitu, berarti kan itu family ya hitungannya, ada anak-anak sama ada orang tua yang mendampingi anaknya. Berarti kita cari tema-tema yang memang family nih gitu, yang anak-anak bisa menikmati dan orang tua pun bisa ikut nonton untuk ngasih tahu, ngasih pengarahan gitu, seperti itu sih. Sejauh mana Anda melibatkan tim dalam proses brainstorming ide? Jauh dong. Semua harus terlibat sih dalam brainstorming gitu. Jadi bukan hanya tugas kreatif gitu. Jadi biasanya setiap kita ada weekly meeting lah ya, untuk akhirnya mengumpulkan semua ide-ide gitu. Mungkin memang bisa dibilang porsi besarnya ada di teman-teman kreatif nih, karena mereka yang akan mengembangkan, mereka yang akan akhirnya meriset ulang. Tapi kita tetap membuka kayak mungkin di grup kita udah pasti akan minta kayak teman-teman PE lah ataupun siapa yang punya ide untuk ya udah saling share di grup itu gitu. Jadi semua harus terlibat sih. Baik, masuk ke hambatan komunikasi. Apa saja hambatan komunikasi yang paling sering Anda alami dalam produksi?
komunikasi apa ya? Bingung nih. Hambatan komunikasi mungkin lebih kepada ketika kita berdiskusi gitu ya, ketika menentukan tema, kadang banyak tema-tema yang menurut kita bagus gitu untuk kita angkat, tapi balik lagi ketika kita melihat peluang penonton kita gitu, kayaknya ini nggak cocok deh untuk penonton kita, jadi kita sering lebih ke apa ya, jadi sering adu argumennya ketika kita brainstorming sih gitu, mungkin saling mempertahankan pendapat masing-masing gitu, saling mempertahankan ego masing-masing gitu sih yang bikin akhirnya mungkin sering berdebat lah gitu, lebih ke debat sih tapi mungkin sering terjadi miskom seperti itu. kayaknya pasti ya, setiap tim yang namanya tim tidak mungkin tidak ada perdebatan ya, justru ketika tim itu tidak ada perdebatan itu harus dipertanyakan itu betul atau tidak gitu, cara kerja dari tim itu, jadi kayaknya pasti akan selalu ada sih. Dibilang seberapa sering ya nggak terlalu sering banget, cuman pasti kalau kita lagi brainstorming pasti ada lah. Kira-kira bagaimana cara Anda mengatasi kesalahpahaman atau miskomunikasi? Mengatasinya ya balik lagi sih, di sini karena saya sebagai penanggung jawab gitu ya, kita akan kembali lagi ke apa sih sebetulnya dibutuhkan oleh program ini. Program ini saya kembali mengingatkan bahwa program ini ada bukan karena personal, bukan karena usaha satu orang, bukan karena ini kreatif yang nyari tema, kreatif yang bikin, terus ini program punya kreatif aja, tidak gitu. Tapi ini ya as a team dan as a program akhirnya kita membawa nama check-in nih, misalnya saat ini program check-in, kita membawa nama check-in, jadi ya apapun yang kita lakukan nih kita bareng-bareng, baik lagi di situ sih, tujuannya aja sih. Apa dampaknya terhadap hasil produksi ketika terjadi hambatan komunikasi? Dampaknya terhadap hasil produksi mungkin kalau misalnya ada hambatan komunikasi ya, misalnya ada perdebatan atau ada cekcok atau ada apapun, itu pasti akan bikin proses produksi kita molor gitu. Misalnya udah kita jadwalkan untuk bikin brainstorming tema nih, tapi ketika lagi brainstorming tema akhirnya banyak perdebatan, pasti itu akan molor kan. Tema kita yang harusnya deadline misalnya di hari ini selesai, mungkin belum tentu selesai. Karena ketika tema itu molor, udah pasti akan mundur ke belakangnya. Temanya mundur, pengerjaan skrip akan mundur. Ketika pengerjaan skrip mundur, tag VO pun itu akan mundur. Ketika tag VO mundur, udah pasti editing akan mundur, tayangan akan terlambat. Jadi itu semua akan berurutan sih, gitu dampaknya. Menurut Anda, apa yang perlu diperbaiki dalam sistem komunikasi tim saat ini? Apa ya? Yang berbeda dengan sistem komunikasi, mungkin lebih kepada tanggung jawabnya sih, untuk kita yang tanggung jawab masing-masing gitu. Sejauh ini sih sudah berjalan dengan baik gitu. Grup yang kita buat cukup aktif gitu kan. Kemudian ya kembali lagi ke apa ya, sense of belonging kepada program sih gitu. Itu yang akhirnya sering ditekankan saya ke tim ya, ke teman-teman, bahwa ya program ini bukan program saya, bukan programnya IP, bukan programnya manajer, tapi ya setim gitu. Jadi itu sih. Boleh sedikit bercerita tentang profil RTV? Berat banget. 10 tahun berarti. Profil RTV, aku agak berat juga ya tentang profil RTV. Profil RTV mau dari apa ya? RTV sudah berjalan berapa tahun sekarang? Gue lupa tuh berapa tahun sekarang. 8, 9, 10? Dari 2010 ya. Launching itu di 2013 ya kalau nggak salah. Oh my god, ntar kamu browsing lagi, aku lupa ya. Kalau nggak salah 2013 apa 14 ya. Sebenarnya saya bergabung di 2013 ya, itu lagi persiapan untuk launching ya, berarti antara 2014 ya, setahun kemudian mungkin ya gitu. Sebetulnya TV ini bisa dibilang adalah televisi keluarga, televisi anak-anak, karena memang itu yang dari awal, yang saya tahu itu yang dari awal memang
apa ya, jadi apa ya, based on RTV gitu. Ini adalah televisi keluarga, televisi yang ramah anak, jadi memang semua tontonan-tontonan, semua karya-karya yang kita hasilkan tujuannya adalah untuk keluarga. Kita harus ngasih positive value untuk para penonton gitu. Jadi sejauh ini kita memang tidak ada program-program yang bisa dibilang punya negatif issue lah gitu, dan itu pun yang akan terjadi ketika kita kasih misalnya ada berita atau ada apapun yang sifatnya negatif issue, penonton kita akan cenderung untuk meninggalkan gitu. Jadi memang dari awal sudah dipolakan bahwa ini adalah televisi yang ramah dan televisi keluarga, dan sejauh ini kita cukup konsisten untuk berada di situ gitu. Itu sih kayaknya. Itu pertanyaan terakhir. Terima kasih. Terima kasih, semoga membantu.